wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dalam mata kuliah Perilaku Konsumen, Program Studi Manajemen Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Dengan beranggotakan saya Muhammad Sembik Resik, dan nanti akan dibantu oleh teman-teman saya, ada Isna Asraf Juliana, Fajar Diono, Restu Pratomo, Irfan Eko Bruno, dan Agung Wahyudi. Langsung saja menuju ke materi yang pertama, yaitu tentang motivasi konsumen. Sebelum kita membahas lebih tentang motivasi konsumen, kita akan pelajari dulu apa itu perilaku konsumen. Di sini dapat diartikan bahwa perilaku konsumen merupakan proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Perilaku konsumen juga dapat diartikan sebagai hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Dan untuk barang-barang yang dalam nilai jual rendah, maka di sini dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan mudah. Begitupun sebaliknya, untuk barang berharga yang nilai jualnya tinggi, maka proses pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Jadi ketika konsumen ingin membeli produk atau membeli sesuatu yang diinginkan dalam nilai jual yang rendah, maka konsumen bisa memutuskan untuk membelinya atau memprosesnya dalam jangka waktu yang singkat. Begitupun ketika nilai jual yang dibutuhkan atau yang ingin dibelikan oleh konsumen itu tinggi, nilai jualnya tinggi, maka konsumen justru akan melakukan pertimbangan yang lebih atau pertimbangan yang matang untuk membelinya. Maka lanjut, dalam proses pembelian barang dan jasa, perilaku konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yaitu yang pertama ada faktor motivasi. Sini dapat diartikan sebagai dorongan yang ada di dalam diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ketika kita ingin membeli sesuatu atau barang, maka kita termotivasi oleh sesuatu hal, makanya kita ingin membelinya karena kita terdorong oleh motivasi tersebut. Terus yang kedua ada persepsi. Itu merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Terus yang ketiga ada pembentukan sikap. Sini dapat diartikan juga sebagai penilaian yang ada dalam diri seseorang yang mencerminkan sikap suka atau tidaknya seseorang untuk suatu hal. Jadi kita menilai bahwa sesuatu yang kita lihat itu kita sukai atau tidak. Dan setelahnya ada integrasi. Ini merupakan kesatuan antara sikap dan tindakannya. Integrasi juga merupakan respon atas sikap yang diambil. Perasaan suka akan mendorongnya seorang untuk membeli, dan perasaan tidak suka akan membulatkan tekad seseorang untuk tidak membeli produk tersebut. Jadi ketika kita tadi sudah melakukan penilaian dalam hal tersebut, maka kita akan bertindak atau tidaknya. Ketika kita suka, maka kita akan bertindak untuk membelinya atau untuk memilihnya. Ketika tidak suka, maka kita biarkan produk tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Eko Bruno. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Saya akan membahas dua bab. Yang pertama itu adalah motivasi sebagai kekuatan psikologi, dan yang kedua need atau kebutuhan. Baik, yang pertama motivasi sebagai kekuatan psikologi. Apa itu motivasi? Jadi motivasi adalah dorongan dalam diri individu yang memaksa mereka untuk bertindak,
yang timbul sebagai akibat kebutuhan yang tidak terpenuhi. Motivasi muncul karena adanya kebutuhan yang dirasakan. Kebutuhan sendiri muncul karena konsumen merasakan ketidaknyamanan atau state of tension antara yang seharusnya dirasakan dan yang sesungguhnya dirasakan. Motivasi merupakan tenaga penggerak dalam diri individu yang mendorong mereka untuk bertindak. Tenaga penggerak ini ditimbulkan oleh tekanan keadaan tertekan yang tidak menyenangkan yang muncul sebagai akibat dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Semua individu mempunyai kebutuhan, hasrat, dan keinginan. Dorongan bawah sadar individu untuk mengurangi tekanan yang ditimbulkan oleh kebutuhan menghasilkan perilaku yang diharapkannya akan memenuhi kebutuhan sehingga akan menimbulkan keadaan yang lebih menyenangkan dalam dirinya sendiri. Yang kedua, mengenai kebutuhan atau needs. Setiap orang pasti mempunyai berbagai kebutuhan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kebutuhan dasar atau innate needs. Yang kedua atau kebutuhan perolehan. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang dibawa sejak individu lahir dan bersifat fisiologis atau biogenis, meliputi semua faktor yang dibutuhkan untuk menopang kehidupan fisiknya, yaitu berupa makanan, air, pakaian, dan atau perumahan. Jadi kebutuhan biogenis dianggap sebagai kebutuhan primer atau yang utama karena semua itu dibutuhkan untuk meneruskan kehidupan biologis. Yang kedua adalah kebutuhan perolehan atau acquired needs. Apa itu? Jadi kebutuhan yang dikembangkan individu sesudah lahir yang dipelajari sebagai jawaban terhadap kebudayaan atau lingkungan terutama bersifat psikologis atau psikogenis, meliputi adanya penerimaan, penghargaan, dan pemenuhan diri sendiri. Kebutuhan perolehan biasa dianggap sebagai kebutuhan sekunder. Kebutuhan-kebutuhan ini merupakan akibat dari keadaan psikologis, subjektif individu, dan dari berbagai hubungan dengan orang lain. Ya, itulah ada dua jenis kebutuhan yang dibahas kali ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Saroh Juliana dengan NIM 2018-02080009. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu goals atau sasaran. Sasaran adalah hasil yang diinginkan dari perilaku yang didorong oleh motivasi. Sasaran umum yaitu kelas atau kategori sasaran umum yang dipandang konsumen sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu interdependence of need and goals. Kebutuhan dan sasaran saling tergantung, tidak ada yang bisa eksis tanpa lainnya, tetapi kesadaran orang terhadap sasarannya sering tidak sebesar kesadaran orang itu terhadap kebutuhannya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu positive and negative motivation. Yaitu yang pertama, kekuatan motivasi positif dan negatif terlihat sangat berbeda karena dari sudut kegiatan fisik itu terkadang bersifat emosional, akan tetapi keduanya itu pada dasarnya sama, yaitu bermanfaat untuk memulai dan menunjang perilaku manusia. Karena alasan ini kedua jenis motivasi sering disebut sebagai kebutuhan. Kemudian yang selanjutnya yaitu sasaran juga dapat positif atau negatif. Sasaran positif adalah sasaran yang menjadi arah bagi perilaku, sehingga sering disebut objek yang didekati. Kemudian sasaran negatif adalah sasaran yang dihindari oleh perilaku dan disebut objek yang dijauhi. Kemudian yang selanjutnya yaitu rasional versus emosional motif. Rasional motif menyatakan bahwa para konsumen memilih sasaran didasarkan pada kriteria yang objektif. Artinya di sini adalah konsumen secara teliti mempertimbangkan semua alternatif dan memilih alternatif yang memberikan manfaat terbesar, seperti
ukuran, berat, dan harga. Kemudian yang kedua, emosional motif. Emosional motif itu mengandung arti bahwa pemilihan sasarannya menurut kriteria pribadi atau subjektif. Contohnya di sini adalah kebanggaan dan ketakutan. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bung Wahyudi, NIM 2018-020837. Di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya. Materinya adalah The Dynamic Nature of Motivation. Motivasi merupakan konsepsi yang dinamis yang terus-menerus berubah reaksi terhadap berbagai pengalaman hidup. Kegiatan manusia didorong kebutuhan tidak pernah berhenti. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, banyak kebutuhan yang tidak pernah terpuaskan sepenuhnya. Kebutuhan tersebut terus mendorong tindakan untuk mencapai atau mempertahankan kepuasan. Yang kedua, kebutuhan baru muncul ketika kebutuhan lama terpenuhi yang menyebabkan tekanan dan mendorong kegiatan. Yang ketiga, kesuksesan dan kegagalan mempengaruhi sasaran. Individu yang sukses mencapai sasarannya biasanya menetapkan sasaran yang baru dan lebih tinggi, yaitu meningkatkan tingkat aspirasi. Selanjutnya, Type and System of Needs. Hierarki kebutuhan manusia ini dikemukakan oleh Dr. Abraham Maslow, sehingga teori ini sering disebut dengan teori Maslow. Teori ini memiliki 5 tingkat dasar kebutuhan manusia yang diurutkan berdasarkan pentingnya dari tingkat kebutuhan yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi, antara lain physiological needs meliputi makanan, air, udara, perumahan. Safety and security needs meliputi perlindungan, ketertiban, stabilitas. Social needs meliputi kasih sayang, persahabatan, pemilikan. Ego needs meliputi martabat, status, dan harga diri. Self-actualization yakni pemenuhan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baja Briono. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Agung, yaitu teori motivasi. Menurut pakar psikologi telah berhasil mengembangkan teori motivasi pada diri manusia. Di bawah ini ada 3 penjelasan motivasi, antara lain yang pertama yaitu teori motivasi Maslow. Abraham Maslow menyebut bahwa beberapa kebutuhan dalam urutan kepentingannya bagi kebanyakan orang dengan kebutuhan yang paling mendasar. Menurut seorang individu biasanya mencoba memuaskan pertama-tama kebutuhannya paling mendasar untuk kemudian meningkatkan pada tahap berikutnya. Yang kedua yaitu teori motivasi Herbert. Frederick Herbert mengembangkan suatu teori dikenal dengan teori 2 faktor. Motivasi yaitu faktor yang menyebabkan ketidakpuasan dan faktor yang menyebabkan kepuasan. Yang ketiga yaitu teori motivasi Freud. Sigmund Freud beranggapan bahwa kekuatan psikologi yang sebenarnya membentuk perilaku pembeli sebagian besar berasal dari bawah sadar. Dia berpendapat bahwa seorang menekan berbagai keinginan dan dorongan ke bagian bawah sadar dalam proses menjadi dewasa dan menerima aturan sosial di sekitarnya. Semua keinginan atau dorongan ini tidak pernah terhapus atau terkendali secara sempurna. Yang selanjutnya itu dinamika motivasi. Yang pertama yaitu manusia juga memiliki kapasitas untuk berpikir tentang orang atau objek yang tidak hadir dalam waktu dekat atau membayangkan konsekuensi yang diinginkan diri tindakan tertentu. Proses berpikir ini sendiri dapat menggairahkan. Sebagai contoh, kita semua kadang dapat merasakan lapar hanya dengan berpikir tentang makanan kegemaran. Akhirnya
kegairahan dapat dicetuskan oleh informasi dari luar. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan yang diaktifkan akhirnya menjadi diekspresikan dalam perilaku dan pembelian dan konsumsi dalam bentuk dua jenis manfaat yang diharapkan, yaitu manfaat utilitarian dan manfaat hedonik atau pengalaman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu Pratomo. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang selanjutnya yaitu ada pengukuran motivasi. Pengukuran motivasi kerja dapat dilakukan dengan membuat sebuah instrumen pengukuran yang memiliki rentangan. Rentangan tersebut kemudian diberi nilai secara kontinum dari yang tertinggi sampai yang terendah, berbentuk kode, yaitu secara berturut-turut kode. Misal, SS sangat setuju dengan nilai 5. Kemudian ada kode S setuju dengan nilai 4. Ada kode R ragu-ragu dengan nilai 3. Kemudian kode TS tidak setuju dengan nilai 2. Dan selanjutnya yaitu kode STS sangat tidak setuju dengan nilai 1. Jadi di sini harus diurutkan dari yang nilai tertinggi sampai yang terendah, yaitu 5, 4, 3, 2, 1. Begitu ya teman-teman. Ada juga beberapa karakteristik seseorang yang mempunyai motivasi tinggi. Yang pertama, seorang yang mempunyai motivasi tinggi pasti memiliki tanggung jawab yang tinggi juga. Yang kedua, berani mengambil resiko. Dan yang ketiga itu, pasti seorang yang mempunyai motivasi tinggi itu akan bekerja keras untuk mencapai tujuannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada etika dan motivasi konsumen. Etika itu ada kebiasaan atau yang sering kita ketahui, etika itu tingkah laku. Etika juga berarti akhlak. Motivasi sebagai keadaan tertekan karena dorongan kebutuhan yang membuat individu melakukan perilaku yang menurut anggapannya akan memuaskan kebutuhan dan dengan demikian akan mengurangi ketegangan. Apakah kepuasan akan benar-benar tercapai? Ya, tergantung pada tindakan yang akan dilakukan. Tujuan khusus yang ingin dicapai konsumen dan rangkaian tindakan yang mereka ambil untuk mencapai semua tujuan ini dipilih atas dasar proses berpikir, kesadaran, dan proses belajar sebelumnya. Jika seseorang mempunyai motivasi yang tinggi terhadap objek tertentu, maka dia akan terdorong untuk berperilaku menguasai objek tersebut. Sebaliknya, jika motivasinya rendah, maka dia akan mencoba untuk menghindari objek yang bersangkutan. Implikasinya dalam pemasaran adalah kemungkinan orang tersebut berminat untuk membeli produk atau merek yang ditawarkan pemasar atau tidak. Seperti yang sudah saya jelaskan, jika orang mempunyai motivasi tinggi itu pasti akan bekerja keras untuk mencapai tujuannya. Nah, di sini motivasi konsumen, implikasinya dalam pemasaran. Berarti jika konsumen itu termotivasi, maka konsumen itu akan terpacu kepada kita dan berminat untuk membeli produk kita. Begitu ya teman-teman. Ya, mungkin segitu yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada pertanyaan, monggo silahkan ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Allahumma fiqh lakum itorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.